Nah, tapi kuncinya, ini kan milenial perempuan. Kenapa terkesan selalu ngebela suami? Ibu-ibu menjaga suami tidak dengan WA, tidak dengan HP. WA-nya diperiksa, ya kan? Benar ya? Iya, betul. Menjaga suami, yang penting ibu-ibu harus hadir di hati suami. Ya, betul. hadir di hati suami itu gimana sih maksudnya? Itu sempat viral juga, saya bilang, percuma kau periksa HP-nya. Yang dia kasih masuk di rumah, HP yang bisa aman. Tapi ada di mobilnya 2. Kok bisa tahu, Ustaz? Karena saya begitu. Jadi bagaimana menjaga suami itu bukan dengan periksa HP, tapi hadir di hatinya. Bagaimana suami bisa betah di rumah, tutur kata yang lembut seorang istri. Datang suaminya disambut, "Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku." Apakah itu sudah jadi jaminan, Ustaz? Azan, jangan pikir saya tahu duit tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat. Setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Teja? Udah teryakinkan? Oke. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 guda, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Memilih pemimpin bodoh itu adalah kesalahan. Tapi kalau mempertahankannya pun kebodohan juga. Itu Maksudnya jauh apa lebih itu? bodoh. Jauh lebih bodoh. Ya. Maksudnya Artinya pemimpin itu biasa 2 periode. Ya. Oke lah, periode pertama kita salah. Kalau kita sudah tahu salah, lalu kita pilih kembali, ya kan? Tetapi kalau kita tidak senang kepada seseorang, jangan diburuk-burukkan. Cukup jangan pilih, selesai. Untuk Pak Ustaz Saya dan Mbak bersyukur Teja. kepada Allah karena punya ibu yang melahirkan saya luar biasa. Ibu saya betul-betul orang kampung, bahasa Indonesia tidak tahu. Tapi dia menanamkan akhlak. Saya ingat ketika saya kecil, kalau saya disuruh ke tetangga, ibu saya pasti tanya, gimana adab anak saya tadi? Ibu saya ketika ditanya, istri bapak saya sudah wafat. Apa modal? Karena anak beliau banyak, tidak punya kekayaan. Dia bilang apa? Saya urus anak saya, mudah-mudahan anak saya inilah menjadi kekayaan saya. Maka sebagai anak, jangan pernah rekening ibumu kosong. Sebagai anak, jangan pernah sembako di rumah ibumu kosong. Di rumahmu bisa saja sembakomu tidak ada, tapi jangan di rumah ibumu. Karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya, Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan 2 malaikat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Jadi apa hukumnya Pak Ustadz ketika janji calon legislatif atau calon pemimpin kepala daerah atau calon pemimpin atau yang sudah memimpin
atau sudah pemimpin nih, disambung sama Bang Henry, ketika itu tidak ditepati atau dari awal memang diniatkan hanya untuk mengiming-imingi rakyat saja untuk mendapatkan suaranya. Apakah itu termasuk Munafik, kebohongan sudah jelas atau janji munafik. palsu? Khianat namanya. Hukumnya? Haram. Jadi munafik itu kan kalau dia ngomong dia bohong. Dipercaya dia khianat. Diberi amanah dia tidak lakukan. Nah, tiga-tiganya dia sudah lakukan, bodoh kita kalau milih lagi. Poligami jelas aturannya dalam Islam. Boleh, halal. Tapi tidak titik di situ, koma, bagi orang yang mampu. Mampu ini yang berat. Bukan cuma mampu finansial. Yang paling sulit adalah mampu berbuat adil. Itu yang sulit. Cinta itu tidak bisa dibagi. Maka jangankan saya, jangankan kita, Rasulullah pun pernah dikomplain sama Aisyah. Datang istri tuanya Nabi, bawa kue. Lalu siapa yang terima? Khadijah. Dan ditumpahkan. Aisyah ditumpahkan. Di depan para sahabat nih. Bagaimana kira-kira sikap kita sebagai suami? Di depan sahabat, di depan orang banyak, dipermalukan seperti itu. Tapi Nabi tidak merasa malu dan tidak merasa dipermalukan. Nabi hanya berkata, kau lihat ibumu itu lagi cemburu. Itulah mampu. Ya, kalau kita tidak mampu, cukup kata Quran, cukup satu. Sedekahkan saja. Tapi kan Ustadz pakai. Cincin pakai yang bagus, jam pakai yang bagus, itu gimana tuh Ustadz? Kan seperti melanggar etika profesi keustatan lah itu ya. Jenggot kemudian pakai Ya. mewah-mewah. Saya juga dikatakan pernah ribut di Facebook saya. Ini Ustadz bicara-bicara sunnah, tapi kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Saya bilang, mau diapa kau tidak mau tumbuh? Syukurnya saya Bang, saya punya barang bagus-bagus, tapi bukan saya yang beli. Kasih hadiah. Itu kelebihannya jadi Ustadz. Iya sih. Dikasih. Dan orang yang memberi itu ikhlas. Kalau saya ada duit, mending bangun masjid. Mending sekolahkan anak yatim. Jelas investasi untuk akhirat. Hidup tanpa cinta. Bagaikan sayur tanpa garam. Semoga bisa terus konsisten, karena yang berat itu katanya konsisten. Pak Ustadz. Konsisten. Tanpa komitmen kita nggak akan memulai, tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai. ya. Semangat terus. Ini sekalian, kalau seandainya saya dan istriku sekarang beda agama, saya akan tetap menikahinya, walaupun emang nggak setuju. Karena bagi saya cinta lebih besar dari keyakinan. Dan saya berprinsip bahwa alam semesta ini diciptakan atas nama cinta. Ya. Pertanyaan saya justru, apa pendapat Ustadz? MA tidak mengakui pernikahan beda agama. Padahal negara harus melindungi rakyatnya. Gimana kalau ada orang yang bunuh diri karena cinta dan karena nggak diakui? Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang yang dicintai. Iya juga Mbak. Oke. Betul juga. Ya kan? Oke, baik. Terima kasih.